Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Ibu Kepala SD Negeri 1 Sambung, Ibu Kamtina STD MPD, kepada yang saya hormati seluruh peserta diseminasi CGP Angkatan 9. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul akhir. Izinkanlah saya membacakan susunan acara yang insya Allah akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi, dan yang kelima tanya jawab, serta yang terakhir penutup. Menempati acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mustalika. Hadirin dipersilakan berdiri. Jadi dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga sambutan dari kepala sekolah kepada beliau Bu Kamtinah STD MED, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak SD Negeri 1 Sambung, yang terhormat Bapak Ibu peserta desiminasi, dan tak lupa pada hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Bapak Ibu bisa menghadiri untuk acara CGP yang angkatan ke-9 yang akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Sambung oleh Ibu Siti Fatona. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku tuan rumah menghaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk pelaksanaan desiminasi, yaitu apabila dalam pelaksanaan hari ini untuk tuan rumah terutama kurang berkenan di hati Bapak Ibu, yaitu tentang lungguhnya kurang enak, suguhnya juga kurang baik, dan tempatnya juga kurang enak, saya selaku tuan rumah minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini Ibu Siti Fatona untuk CGP yang angkatan 9 itu bisa menularkan kepada Bapak Ibu guru sebagai motivasi biar Ibu dan Bapak bisa melanjutkan atau bisa langsung kawruh kepada Ibu Siti Fatona yang sudah melaksanakan pada hari ini. Semoga dalam desiminasi pada hari ini berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu guru nanti bisa yaitu kakawur lah kepada Ibu Siti Fatona bagaimana caranya agar mendapat ilmu yang baru, yaitu ilmu untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan dalam pembelajaran kepada anak-anak lebih meningkat. Jadi ibu dan bapak semuanya tidak hanya duduk di tempat atau hanya itu saja, harus bisa meningkatkan diri agar lebih baik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Bapak Ibu guru, itu pada hari ini adalah desiminasi untuk CGP yang angkatan 9 dilaksanakan Ibu Siti Fatona. Semoga lancar dan sukses selalu. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya pribadi dan untuk juga SD Negeri 1 Sambung minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten SPDN PD atas sambutan yang telah disampaikan. Menempati acara yang keempat, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Siti Fatona SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Bu Siti Fatona dari SD Negeri 1 Sambung. Pada pagi hari ini saya akan memberikan pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Saya mengikuti kegiatan CGP Angkatan 9 Kabupaten Gerobokan ini. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk tujuan pelaksanaan diseminasi pada pagi hari ini, yaitu tentang budaya positif di sekolah, kemudian tentang keyakinan sekolah, dan tentang segitiga restitusi.
Sebelum kita mulai diseminasi ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru yang bersedia menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Untuk tujuan pada pagi hari ini yaitu menyampaikan pembelajaran dalam penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Yang pertama kita akan belajar tentang paradigma perubahan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di meja Bapak Ibu ada post-it. Post-it itu silahkan untuk yang sebelah kanan, Bapak Ibu sebelah kanan berperan sebagai si A. Nah, si A ini silahkan menuliskan satu hal yang berharga menurut Bapak Ibu guru. Boleh sebuah benda, boleh sebuah tempat atau khayalan Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga, misalkan keluarga atau benda apa, terserah. Monggo yang Bapak Ibu sebelah kanan menuliskan berperan sebagai si A. Monggo ditulis apa saja yang menurut Bapak Ibu guru itu sangat berharga. Sudah? Kalau sudah, silakan dilipat kertas tersebut. Sudah? Kemudian digenggam. Nah, kita ini bermain tentang kegiatan kepalan tangan. Nah, silakan digenggam. Ini si A nih. Kemudian yang sebelahnya berperan sebagai si B. Nah, si B ini boleh membujuk, boleh memaksa dengan atau boleh menyuap dari si A agar melepaskan kepalan tangannya. Apapun upaya Bapak Ibu guru, biar si A mau melepaskan. Monggo dirayu sebelahnya. Boleh dirayu, boleh memaksa. Sudah, apakah si A mau melepaskan kepalanya? Tidak mau. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya bahwa kontrol itu berada di diri kita sendiri. Meskipun kita dipaksa, disuap, dimarahi, kalau kita tidak ingin berubah, itu tidak akan pernah berubah. Sama halnya dengan anak-anak Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa anak itu, kamu harus rajin belajar, kamu harus pintar, kamu harus dapat nilai bagus. Itu tidak akan bisa, karena dia memiliki kontrol diri dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini si A tidak akan mau melepaskannya, karena kontrol berada dalam dirinya sendiri. Begitu. Next. Kemudian Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, biasanya kita ini kadang lupa memberikan budaya positif pada anak, hanya berpusat pada materi. Pokoknya anak ini harus dapat nilai baik, harus dapat nilai bagus, harus dapat juara 1 lomba OSN. Tetapi kadang kita lupa tidak memberikan budaya positif pada anak. Nah, dalam hal ini kita sebenarnya sekarang harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak.
Tidak melulu kita yang utama menentukan kita harus mendapatkan nilai yang baik, anak tidak bisa. Kita perlu melibatkan anak agar anak itu mau melakukan perubahan pada dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian konsep budaya positif itu ada 5 poin. Yang pertama itu ada disiplin positif. Yang kedua ada nilai kebajikan. Yang ketiga ada lima kebutuhan dasar, kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Pasti sangat awam sekali bahasanya ya Bu. Saya sebelum mengikuti CGP juga itu apa tuh segitiga restitusi itu apa, posisi kontrol itu apa, itu sangat awam sekali. Next. Nah, disiplin positif itu Bu, maaf SCG-nya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri anak. Dengan disiplin positif ini diharapkan nanti kita bisa membentuk karakter anak itu Bu. Kita sekarang ini dalam era yang krisis moral ya. Banyak sekali kejadian di luar sana ya Bu. Bahkan ada yang sampai melukai gurunya sendiri hanya diingatkan sholat, hanya diingatkan rajin berangkat. Nah, itu karena apa? Karena kita kadang lupa tidak membentuk karakter anak itu. Bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, bagaimana cara menyayangi sesama, itu kadang kita lupa. Hanya fokus pada nilai anak. Padahal semua itu tidak akan bermanfaat ketika anak itu tidak memiliki moral yang baik. Ini tugas kita sebagai pendidik, kita harus menciptakan atau membentuk karakter anak itu sendiri. Selanjutnya kita juga kadang itu ada beberapa miskonsepsi yang tidak sesuai. Kadang kita lupa bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita berharap siswa itu manut. Ya manut, memang manut ya Bu, anak itu pasti manut sama gurunya. Tetapi itu kita tidak bisa memaksa anak. Kadang anak melaksanakan tugas dari kita itu hanya paksaan. Mungkin kan? Ya, makanya jangan memaksa anak seperti biasanya. Kita coba untuk menjadi teman bagi anak. Kemudian kesimpulan dari hal ini, posisi kontrol dari seseorang murid itu berada dalam dirinya sendiri. Kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan. Pada dasarnya anak itu memiliki kodrat alam Bu. Kodrat alam dalam dirinya sendiri. Kita hanya bisa menuntun anak untuk menjadi yang lebih baik. Nah, disiplin itu apa? Kita sering mendengar disiplin, tapi kita kadang tidak tahu maknanya Bu. Disiplin itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam mencapai tujuan yang mulia. Nah, itu pengertian dari disiplin. Kiai Haji Wantoro itu juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dan tugas kita itu menumbuhkan motivasi internal dalam anak itu agar bisa dilaksanakan atau dikeluarkan anak itu sendiri tuh. Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal. Nah, kadang kita jangankan siswa Bu, kadang kita sendiri kalau datang tepat waktu itu karena kita tidak ingin mendapatkan teguran dari atasan. Benar tidak? Nah, benar. Seperti itu juga dengan anak Bu. Biasanya mereka itu tidak mau terlambat karena takut dimarahi gurunya.
seperti itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu merupakan motivasi eksternal. Kadang kita memberikan penghargaan, nah nanti yang datang awal dapat hadiah ya anak. Nah seperti itu dapat penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah itu merupakan motivasi internal dari anak itu sendiri. Next. Nah sekarang ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Itu tuh apa sih? Gitu. Saya dulu awalnya juga keyakinan kelas tuh apa? Kalau hukuman dan penghargaan kita sudah tahu ya Bu. Hukuman itu merupakan hukuman dapat bersifat verbal atau kata-kata maupun fisik. Murid hanya akan menerima sanksi tanpa ada diskusi terlebih dahulu dan bersifat tiba-tiba. Biasanya akan membekas dan selalu diingat murid, bahkan menimbulkan trauma. Nah ini kadang kita agak lupa hukuman, bahwa kita kadang berharapnya dengan hukuman anak akan berubah. Padahal tidak, mereka berubah sesaat, tapi selanjutnya nanti akan diulang lagi seperti itu, dan akan menimbulkan ingatan yang dalam membekas pada siswa itu sendiri. Bahkan sekarang ini banyak terjadi dendam, ya. Kejadian kemarin di Pilang-Wetan itu karena dendam sama gurunya, gara-gara dia tidak berangkat sekolah, diingatkan gurunya, dia dendam dan akhirnya melukai gurunya. Nah, hukuman seperti itu yang ditakutkan nantinya. Kemudian penghargaan. Seseorang akan berlaku baik dengan berharap penghargaan dari orang lain. Penghargaan merusak hubungan karena membuat orang lain yang tidak mendapat penghargaan menjadi iri. Nah, biasanya diri temannya Bu, si A terusnya dapat penghargaan, si A terusnya dapat bintang, saya kok tidak dapat. Nah, itu menyebabkan iri dalam diri anak itu. Kadang kita ya memang penghargaan itu baik, tapi efeknya itu yang kurang baik untuk siswa yang lain seperti itu. Kesimpulannya apa? Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang sehingga menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dengan memberikan hukuman atau penghargaan, tidak akan menumbuhkan sebuah kesadaran dari dalam diri murid untuk meyakini dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Nah, hukuman dan penghargaan yang biasanya kita terapkan di sekolah ya Bu ya, sering kita terapkan, ternyata efeknya kurang baik untuk perkembangan anak. Nah, ini merupakan contoh hukuman atau konsekuensi Bu. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kenapa? Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman. Nah, yang kedua, dan yang sampai yang terakhir silakan dituliskan di post-it di meja Bapak Ibu. Nomor 1 sampai terakhir. Termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Waktunya 5 menit ya Bapak Ibu.
Sudah. Nah, coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, ternyata yang pertama itu merupakan hukuman. Saya disuruh nulis 100 kali di dalam buku. Itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga termasuk hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi karena dia awalnya merusak kertas temannya, dia harus mengganti, itu termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga termasuk konsekuensi, bentuk tanggung jawab. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, itu termasuk konsekuensi. Nah, ini sudah ada gambaran antara hukuman dan konsekuensi, ya? Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, jadi tidak ada efek negatifnya. Kemudian buat anak sakit untuk jangka waktu lama, itu hukuman, dan seterusnya, bisa dibaca di layar monitor. Nah, ini Bu, untuk hukuman itu cenderung merupakan identitas gagal. Efeknya kenapa? Karena berefek negatif bagi anak. Sedangkan konsekuensi itu termasuk identitas sukses, tetapi bersifatnya netral, tidak ada perbaikan yang baik untuk kedepannya. Kemudian untuk identitas sukses bentuknya restitusi. Restitusi itu efeknya positif. Nah, pasti sekarang bertanya-tanya, restitusi itu apa toh? Gitu kan? Nanti kita akan bahas restitusi di selanjutnya. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan ciri-cirinya bersifat abstrak daripada peraturan. Ini gantinya peraturan Bu, sekarang tidak boleh pakai peraturan. Peraturannya diganti dengan keyakinan kelas. Semua warga kelas berkontribusi membuat keyakinan kelas. Pernyataannya dibuat yang positif. Karena biasanya kalau peraturan itu gini, tidak boleh datang terlambat. Nah, itu diubah menjadi kalimat yang positif, datang tepat waktu. Nah, itu bentuknya keyakinan kelas seperti itu. Misalkan lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu nggak boleh, ada kalimat negatifnya, harus dibuang. Jadi kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, tadi sudah saya jelaskan, menjaga kebersihan, saling menyayangi sesama teman, datang tepat waktu, berkata jujur. Nah, ini kalimat ini kan tidak ada negatifnya Bu, hanya positif saja seperti ini. Nah, sekarang coba kita buat keyakinan kelas satu saja. Silakan ditulis di post-it Bu. Post-itnya ditulis tentang keyakinan kelas, buat satu contoh saja. Waktunya 2 menit saja. Sambil menulis, sambil disambi. Minumannya, snacknya disambilin. Sampai malam Bu, betul katakan. Iya, kita di sini sama-sama aja, santai.
sampun. Siapa yang sudah membuat dan mau membacakan, Bu? Monggo. Oh ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Kalau di sekolah kan itu kita dilarang untuk saling ejek-ejekan atau pukul-pukulan dengan teman ya Bu ya. Nah dari peraturan itu kita buat suatu keyakinan yang juga menjadi saling menghormati dan menghargai antar teman. Ya seperti itu contohnya, dari kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh lagi, satu lagi, siapa? Monggo, Bu Sri. Terima kasih pada waktu yang diberikan kepada saya. Kalau di sekolah kan anak-anak ini biasa gini ya Bu, kalau kita suruh mengambil sampah, anak-anak tuh mau susah ya. Terus kita bilang gini, ayo anak-anak sebelum masuk ke dalam kelas kita terapkan Alisa. Apa itu Alisa? Ambillah 5 sampah. Sampah berupa apa saja boleh, bekas tusuk makan makan sosis, sate, plastik bekas kamu jajan, dan buanglah pada tempatnya. Sekali. Tepuk tangan untuk Pulau-Vita. Nah, malah di SD-nya Pulau-Vita itu sudah dibiasakan budaya positifnya. Alisa, ambil 5 sampah. Itu bagus sekali Bu untuk membiasakan anak biar tetap menjaga kebersihan. Bagus. Nah, selanjutnya itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Untuk bertahan hidup itu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makanan yang bersifat pokok itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang selanjutnya ini. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, Bu. Baik dari orang tua, guru maupun teman sebayanya. Biasanya anak itu mau belajar karena senang dengan gurunya. Kadang itu kalau gurunya beda, itu udah, aduh saya takut, saya malas, begitu. Makanya kita ini di sini sekarang harus menjadi guru yang menyenangkan, Bu. Menyenangkan bagi siswa agar anak itu mau belajar sama guru, mau belajar sama Pak Guru seperti itu. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini kaitannya dengan penguasaan yang dimiliki siswa atau kemampuan seperti itu. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Nah, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, sekarang ini Bu, kita itu sebagai guru harus memberikan pilihan pada anak. Jadi misalkan kita mengajak anak menggambar, kita jangan menentukan temanya, kita kasih pilihan untuk anak. Entah itu tema lingkungan, kalian boleh memilih anak tema lingkungan, atau temanya kesehatan, atau temanya pahlawan, biarkan anak itu memilih. Seperti itu. Kemudian kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glaser juga menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak itu juga butuh kesenangan Bu, bukan cuma
melulu tentang pelajaran, terus kadang anak itu juga bosan. Makanya kadang kita harus menyelipkan permainan atau menyanyi speaking dalam pembelajaran biar anak itu tidak bosan. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk sebagai penghukum, nah ini biasanya kita kadang berperan sebagai penghukum Bapak Ibu. Gurunya biasanya mengatakan, patuhi aturan saya, atau awas ya kamu nanti, ya, bersifat ancaman, hukuman. Kamu selalu saja salah, menyalahkan muridnya malah, padahal kadang gurunya yang salah. Selalu yang terakhir selesai itu gak boleh dikatakan pada anak. Itu akan membekas pada memori anak. Next. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau menyedih. Kata-katanya biasanya gurunya bilang gini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak, tapi dengan kalimat yang sangat lembut sekali. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, dengan ada yang halus sekali itu membuat rasa bersalah. Dengan tujuan biasanya anak biar merasa bersalah. Nah, saya sudah membuat guru kecewa seperti itu. Nah, kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya melalui ajakan, Bu, ayo nak bantulah Bapak, ayo nak bantu Ibu, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, kemarin sudah dibantu Bapak, gitu, seperti itu, seperti ajakan. Kemudian sebagai pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu seperti ini. Peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Seperti itu. Next. Kemudian sebagai manajer, ini merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya seorang manajer itu berkatanya seperti ini, apa yang kita yakini? Nah, kita kembali lagi pada keyakinan kelas tadi yang sudah kita bahas seperti itu. Kemudian apakah yang kamu meyakininya? Kamu yakin tidak perbuatan kamu ini baik atau tidak? Seperti itu. Nah, sekarang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu baru Bu, saya baru dengar juga CDP ini, baru tahu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita kalau anak melakukan kesalahan itu sekarang nggak boleh memberikan hukuman. Tidak boleh langsung, kamu salah, kamu harus begini, itu tidak boleh. Sekarang harus menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas anak itu sendiri dulu. Setelah menstabilkan identitas, kita menggunakan validasi kebutuhan. Kita validasi dulu kebutuhan anaknya seperti apa. Kemudian setelah memvalidasi, kita menanyakan keyakinan anak itu. Restitusi, sedikit kembali. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, tujuan dari segitiga restitusi ini Bu, diharapkan nanti anak-anak itu
kembali ke kelompoknya tanpa ada cedera. Cedera istilahnya, wah kamu tadi habis ini ya dimarahin guru ya. Nah, kamu dengan restitusi itu nanti kita rangkul anak itu, kita ajak ngobrol. Jadi tanpa anak lain tahu. Ciri-cirinya ada 9 Bu, seperti di layar seperti ini. Salah satunya itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika restitusi ini bukan memaksa siswa, tapi kita memberikan tawaran perbaikan ke depannya. 3 langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sedikit contoh Bu, menstabilkan identitas itu seperti ini. Misalkan ada anak yang datang terlambat, kita tidak boleh langsung, kamu kenapa datang terlambat, bisa nggak begini? Itu tidak boleh. Kita tanya, kita ngobrol dulu sama anak. Nanti setelah istirahat datang ke kantor ya, begitu. Nah setelah istirahat, setelah anak datang ke kantor, kita ajak ngobrol. Menstabilkan identitas seperti ini. Ibu tahu semua anak itu pasti pernah berbuat salah. Kamu tidak berarti langsung salah, tidak. Nah, kamu tadi kenapa datang terlambat? Jadi kita harus dulu menanyakan dulu. Menstabilkan identitasnya, meyakinkan dia bahwa dia itu bukan satu-satunya orang yang salah. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Tadi kamu datang terlambat ya? Iya Bu. Kenapa bisa datang terlambat? Tadi malam saya tidur malam Bu, begitu. Nah dia sudah cerita, terus kita menanyakan keyakinan. Nah kamu tadi sudah bercerita sama ibu bahwa kamu itu tidurnya kemalaman. Terus bagaimana? Apa yang kamu yakini jika kamu datang terlambat itu efeknya seperti apa? Kamu tahu kan? Nah langkah selanjutnya itu kamu harus bagaimana? Gini Bu, saya harus tidurnya lebih awal biar tidak kesiangan. Nah, kamu sudah tahu ya sekarang. Kalau tidurnya harus lebih awal biar tidak kesiangan dan datangnya lebih tepat waktu. Seperti itu. Harus berbuat halus Bu. 3 langkah ini jadi tidak boleh. Kamu bisa harus datang lebih awal. Tidak boleh. Kita ajak ngobrol dulu anaknya. Seperti itu. Next. Nah ini sudah saya contohnya tadi Bu ya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Nah, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah ini untuk memvalidasi kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kembali lagi pada keyakinan kelas yang kita buat tadi. Kita arahkan dia membaca itu, biar dia ada perubahan. Nah, kesimpulannya, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi insting, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid, pada akhirnya tercipta budaya positif. Kalau kita sudah melakukan beberapa hal tersebut, diharapkan menjadi budaya positif di sekolah Bu. Kita nanti kalau sudah punya budaya positif di sekolah, dilakukan secara berkelanjutan. Misalkan kita ada ide seperti Bulog tadi, ada kegiatan arisan. Nah itu boleh selalu dilaksanakan dan dikembangkan terus berkelanjutan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah itu beberapa materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk kegiatan selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah SPD. Acara selanjutnya tanya jawab. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan Pak Marco.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Ternyata CGP itu tidak mudah, karena kami baru tahu ternyata dalamnya begitu, harus belajar lebih keras lagi. Bapak yang saya hormati, terkait tadi yang penyampaian materi yang disampaikan Ibu Siti Fatona, tadi kan ada namanya penghargaan dan sanksi. Penghargaan itu bagaimana cara mengatasi penghargaan agar temannya itu tidak ada rasa iri hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita itu kan terbiasa tentang tata tertib sekolah. Kalau bahasa keyakinan kelas, bahasanya itu agak asing gitu ya. Nah ini pertanyaannya, apakah keyakinan kelas itu termasuk kata-kata yang dilakukan dengan cara bahasa-bahasa yang lebih halus dan santun, agar anak itu tidak terjadi satu mengingat hal-hal yang kurang baik. Kemudian yang kedua, trauma dan seterusnya. Itu pertanyaan saya, hanya dua saja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak. Sebisa mungkin saya jawab ya Pak, sepengetahuan saya. Yang pertama tadi dijelaskan bahwa bagaimana sih penghargaan biar tidak menimbulkan iri hati pada teman-temannya. Biasanya kalau saya Pak, itu kan saya kelompokkan. Misalkan ada kelompok mawar, kelompok melati, kelompok anggrek. Nah, itu saya berikan penghargaan untuk satu kelompok. Setiap kelompok yang maju itu pasti saya kasih bintang tanpa membedakan dia presentasinya bagus atau tidak. Itu saya berikan bintang. Jadi semua kelompok saya berikan bintang. Nah, nanti pembedanya saat evaluasi, tanpa anak tahu bahwa dia itu nilainya buruk, dia nilainya lebih bagus. Nah, itu kita pembedanya dievaluasi. Kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Berdiferensiasi itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi kita buat soal berbeda. Untuk anak yang middle, sedang, kita berikan soal yang sedang. Untuk anak yang high, yang pandai, itu berikan soal yang lebih sulit seperti itu. Jadi anak tidak tahu pembedanya agar tidak menimbulkan rasa iri. Kemudian yang kedua tadi apa Pak pertanyaannya? Asing. Bahasa keyakinan kelas, apakah ini termasuk bahasa-bahasa yang sekiranya nanti ada tindak lanjut untuk anak-anak agar sudah tidak mengalami dampak yang lebih baik? Iya benar. Keyakinan kelas saya awalnya juga asing Pak. Keyakinan kelas Pak, atau nggak tahu saya benar-benar awam. Ternyata gantinya peraturan. Iya, peraturan itu sendiri Pak tidak boleh, karena kadang ada kata-kata negatifnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat. Nah, itu di CGP ini diubah menjadi kalimat positif, kemudian menjadi keyakinan kelas. Nah, kita terapkan Pak hal bagus ini di kelas-kelas Bapak Ibu semuanya. Biar nanti ke depannya anak-anak itu tidak asing lagi, Bapak Ibu gurunya tidak asing lagi bahwa keyakinan kelas itu gantinya peraturan. Kemarin saya juga menerapkan di kelas 5 itu juga ada apa tuh keyakinan kelas, anak-anak itu bingung. Jadi saya tuntut satu-satu Pak. Nah, sekarang coba sebutkan peraturan kelas kita itu apa saja. Anak-anak menyebutkan Pak, tidak boleh buang sampah Bu, melaksanakan piket. Nah, sekarang kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu yang tidak itu diganti Pak, dihilangkan. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Oh iya Bu, anak-anak sudah berubah sendiri Pak, berubah menjadi kalimat positif. Juga menjadi kalimat positif. Nah, setelah menjadikan positif, nah setelah menjadikan kalimat positif ini anak-anak, ini merupakan keyakinan kelas
berdua sendiri, saya tulis di kertas pelangi, saya tempelkan di kelas. Seperti itu. Itu langkah kecil kita untuk memberikan pengertian pada anak ada keyakinan kelas benar ini seperti ini, begitu. Bagaimana Pak? Ini sama-sama. Satu pertanyaan lagi, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan mengapa kita seorang guru tadi tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar. Padahal biasanya dengan hukuman itu biasanya nanti anak-anak bisa terarah ke maju yang lebih baik. Biasanya kalau cuma dengan kata-kata halus tuh nah bocah biasanya bocah kan kurang kalau hukuman kan langsung berpikirnya aku gak dihukum dulu, jadi besok bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih atas pertanyaannya, Bika. Mengapa sih kita tidak boleh memberikan hukuman pada anak yang melanggar? Biasanya kita gini ya, kalau anak nggak mau mengerjakan PR, kamu tuh kenapa nggak mengerjakan sekarang? Kerja di kelas seperti itu biasanya kan. Itu karena akan membekas di memori anak, Bapak Ibu. Itu sampai dia dewasa itu akan teringat. Saya dulu juga teringat, pernah saya tidak pakai seragam lengkap pas upacara itu saya suruh berdiri di depan tiang bendera itu saya pernah ingat sampai sekarang. Iya, memori itu sangat membekas pada anak. Bahkan kalau kita memberikan hukumannya agak keras sedikit, anak itu salah mengartikan. Dikiranya kita itu benci sama anak, nanti waktu sama orang tuanya, akhirnya dilaporkan. Seperti yang terjadi saat ini, ada seorang guru yang mengingatkan anak mengajak sholat jamaah. Lapor sama orang tuanya, entah lapornya versinya seperti apa. Akhirnya orang tuanya itu tidak terima. Orang tuanya tidak terima dan marah, langsung melaporkan ke polisi. Itu sangat membingungkan kita ya. Kita mau tidak diingatkan salah, diingatkan nanti kita yang kena getahnya, seperti itu. Itu menimbulkan gejolak yang sangat besar sekali, Bapak Ibu. Makanya sekarang ini kita itu tidak boleh memberikan hukuman, diubah menjadi restitusi. Memang langkah-langkahnya lebih panjang, tetapi lebih baik karena tidak menimbulkan trauma pada anak, tidak menimbulkan denda pada anak. Iya, jadi memori mereka ketika dewasa itu, Bu Guru, Pak Guru baik, tidak pernah memarahi kami sangat senang. Nah itu akan terekam dalam memori anak seperti itu. Begitu Bu Nika? Ya, untuk yang dapur ya kita bersabar saja. Mencoba bersabar. Saya sebenarnya juga awalnya guru yang galak sekali. Ketika saya keluar kantor mau masuk kelas tuh, positif begitu. Tapi setelah saya ngecek juga ternyata itu tidak bahagia jadi guru seperti itu. Memang anaknya itu pada nurut, tetapi ya itu tadi akan membekas pada anak itu. Oh, positif ini galak. Sampai ke depannya, sampai ke masa depan dia akan ingat sekali. Jadi kita harus terbiasa. Memang awalnya agak susah tidak menghukum anak, tapi kita harus membiasakan begitu. Bersabar. Demikian acara yang sudah berlangsung pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan yang saya sengaja
Thank you.